Energizing Capacity, Empowering Society. Halo Energizen, welcome to my podcast SRI UPNVY episode 3 perdana di tahun ini 2026. Nah, di episode kali ini kita tentunya akan mengusung tema yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya nih, dengan tema Optimism versus Reality. Dan topik yang akan dibawakan yaitu apakah Indonesia siap menghadapi transisi energi hijau? Wow, energi hijau kira-kira tuh yang jadi inti dari topik episode kali ini apa tuh Bang? Coba dijelasin. Yang jadi topik dari pembahasan kita kali ini yaitu apakah Indonesia itu siap sih menghadapi transisi energi? Tahu sendiri kan, di dunia saat ini kan lagi gencar-gencarnya ngebahas tentang transisi energi ke energi EBT atau energi hijau. Nah, potensi Indonesia ini kan besar, namun realitanya kan banyak tantangan yang dihadapi, seperti dari SDM-nya, terus dari kebijakan pemerintah dan lain-lain. Nah, gitu kita akan membahas, jadi menarik banget kan? Tentunya dong. Dan tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti pada episode hari ini, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama Energizen yang ada di luar sana. Mungkin bisa dimulai dari Abang dulu. Ya, kenalkan, nama aku Dimas ya, sebagai host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan, dan aku juga ditemani sama. Halo, kenalin, aku Ingrid. Dan di episode kali ini aku akan berperan sebagai host. Dan yang tentunya yang menarik dari episode hari ini adalah kita di sini dibarengin oleh satu speaker yang tentunya keren banget, menarik banget untuk bersama-sama kita bahas topik yang dibawakan pada episode kali ini. Di sini ada Kak Tantri. Halo Kak Tantri. Halo. Kak Tantri, boleh dong kenalin diri dulu nih. Barang Energizen yang tentunya udah nunggu-nunggu buat Kak Tantri sebagai speaker di episode kita hari ini. Oke, halo semuanya Energizen. Kenalin, aku Rikma Tantrianita, bisa dipanggil Tantri. Di sini sebagai ex-vice pres mungkin ya, ex-vice pres dari SRI UPNVY di periode 2025-2026 kemarin. Nah, kebetulan saat ini aku di-invite sama Ingrid dan Dimas untuk datang di podcast perdana ya. Iya, bener Kak. Kita bakal bahas topik yang seru banget hari ini, so stay tune. Tonton terus, jangan di-skip. Oke, Kak Tantri, jujur kita excited banget, seneng banget, so grateful karena bisa menghadirkan episode kali ini dan tentunya bisa menghadirkan Kak Tantri sebagai speakernya. Dan mungkin aku mau tanya dulu, gimana nih kabarnya Kak Tantri hari ini? Alhamdulillah baik banget. Gimana nih kabarnya kalian berdua? Baik sih. Baik dan tentunya excited banget ya karena ini kan re-podcast perdana di tahun ini tentunya. Dan kalau dari Kak Tantri sendiri, apa nih kesibukannya kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Kalau kira-kira ini jujur skripsian aja sih. Skripsi. Itu udah sibuk banget sih. Mahasiswa semester 2 thing ya, skripsi ya. Betul. Okay. Nah, tapi aku dengar nih Kak Tantri ini kalau nggak salah pernah jabat jadi salah satu duta apa gitu ya Kak, mungkin boleh dong diceritain. Jujur itu menarik banget sih setelah aku, tapi spesifiknya apa nih? Mungkin boleh dikasih tahu. Mungkin itu di akhir tahun kemarin sih, di Desember 2025 itu alhamdulillah kebetulan dapat kesempatan jadi duta Minerba, itu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di Ditjen Mineral dan Batubara. Nah, di situ aku jadi duta represent lah suara-suara anak muda. Terus juga karena kita sempat site visit, kita introduce juga ke social media, ke teman-teman gimana sih realizationnya di sana kayak gitu. Dan aku juga nggak sendirian, banyak banget partner dari seluruh Indonesia ya, dari universitas lainnya, dari beragam macam jurusan juga. Kita sama-sama belajar tentang good mining practice, tentang realisasi EBT di penerapan itu seperti apa sih di company, seperti itu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, itu kan juga Minerba. Nah, itu ada good mining practice sama dikorelasiin sama EBT. Nah, itu kayak gimana sih Kak di lapangannya itu Kak? Good mining practice sama EBT itu apakah bisa berjalan berbarengan apa gimana sih Kak? Boleh diceritain mungkin. Jadi mungkin kita kenalan dulu ya dengan good mining practice benar. supaya teman-teman yang awam juga tahu. Jadi good mining practice itu sebenarnya istilah di mana kita itu harus mengelola, dan kan karena kita mengambil sumber daya ya. Benar. Kita mengambil sumber daya, kita juga harus mengelolanya dan mengembalikan sumber daya itu secara bertanggung jawab. Nah, gimana sih cara bertanggung jawabnya ini? Gitu. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya
namanya reklamasi, ada yang namanya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari CSR ya. Nah itu salah satu hal-hal yang dilakukan dan diterapkan juga di company-company tersebut kayak gitu. Nah salah satu contohnya nih misalkan kayak kemarin aku ke salah satu tempat pemberdayaan masyarakat di PT Vale itu di Sulawesi. Nah itu mereka menerapkan kayak metode pertanian yang dikombinasikan dengan salah satu pemanfaatan di bidang itu gitu. Contohnya gini, mereka itu ada potensi kebun nanas. Nah, iya kebun nanas. Nah, kebun nanasnya ini dikombinasiin pakai energinya itu ini lagi rencana sih ya. Mungkin next akan dibangun gitu. Masih plan berarti? Iya, masih plan. Okay. Kalau sekarang itu mereka lagi memberdayain kebun nanas. Itu basic kan. Yeah. Itu lagi di growing up, lagi di sebarluaskan tanah-tanahnya. Nah, setelah itu mereka berencana untuk menyebarluaskan lagi si kebermanfaatan ini ke desa-desa lain dengan cara tadi mengkombinasikan kayak solar PV itu jadi sumber energi utama misalkan untuk pengaliran gitu-gitu loh. Iya. Seperti itu. Di desa mana tuh kalau boleh tahu, daerah mana? Itu daerah dekat Surawako. Surawako. Berarti itu salah satu pengalaman dari Katandri juga ya, S Duta Minerba tadi. Menarik banget sih. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di tambang mungkin itu tuh nggak cuma dia mengeksploitasi lingkungan, tapi dia juga ngeperbaikin ya Kak, melalui good mining practice itu tadi ya Kak. Dan berarti ini nih menjadi note ya untuk kita, untuk teman-teman yang ada di luar sana, bahwasanya dari kegiatan tambang dan lainnya yang merupakan bisa kita katakan eksploitasi ya. Tapi sebenarnya itu bukan sampai di situ aja, tapi perlu kita ketahui bahwa tidak sampai di situ, kita juga sebenarnya bertanggung jawab sebagai manusia, bagian dari alam ini. Bagaimana sih setelah kita mengambil keuntungan dari alam, bagaimana secara kita untuk bisa bertanggung jawab supaya kegiatan kita lakukan itu bisa lebih berdampak dan ramah lingkungan tentunya. Dan tapi mungkin ada nggak sih Kak kayak pengalaman lain lagi yang menarik gitu dari pengalaman Kakak selama menjadi Duta Minerba itu, mungkin boleh di-share lagi? Oke, mungkin ini sih karena aku site visit ya. Nah, itu kita juga dikenalin nih gimana sih sistem yang di sana yang sudah berjalan itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya itu fun fact ya teman-teman. Jadi hampir 70% lokasi dari PT Vale itu hutan lindung awalnya. Hutan lindung. Wow. Ya, hutan lindung. Nah, itu kan sangat konfrontatif ya. Pasti masyarakat awam, kenapa nih gitu kan. Nah, tapi fun fact sekarang itu sudah hampir 60 hingga 70% lagi dari area yang ditambang itu udah menjadi hutan lindung lagi. Wow. Gitu. Jadi dari awalnya hutan lindung, sekarang udah back to hutan lindung lagi. Itu. Jadi mereka ada semacam area namanya arboretum. Arboretum itu tempat untuk membudidayakan. Jadi setelah tim dari nursery itu tempat membiakan ya, kayak pertumbuhan si tunas-tunasnya ini, terus tumbuhan-tumbuhan tanaman lokal. Setelah mereka udah jadi tanaman kecil gitu ya, nah itu dikembalikan ke arboretum untuk mereka dikembalikan ke tanah aslinya. Nah setelah beradaptasi, karena kan perlu adaptasi ya, setelah adaptasi mereka udah jadi hutan lindung. Nah itu baru disebarkan ke area-area selanjutnya. Jadi next area reklamasinya itu baru dikembangkan lagi gitu. Jadi memang bertahap. Tapi so far so good gitu. Aku melihatnya udah sangat berprogres, udah sangat menarik lah untuk kita pelajari lebih lanjut. Karena kan aku sebelumnya juga belajar tapi nggak sedalam itu gitu. Aku nggak tahu secara langsung implementasinya seperti apa. Tapi setelah aku lihat ternyata memang itu serius, sangat serius untuk ditangani dan bukan sekedar janji gitu loh. Jadi memang sudah dilakukan, memang perencanaannya sampai realisasinya itu sudah serius, sudah sangat serius gitu. Jujur ini menarik banget sih, dan ini banget. Jujur bagi aku ini insight baru banget loh. Karena kayak aku juga kaget dari yang tadinya hutan lindung 30% sampai 70% ya Kak. Itu bisa dikembalikan lagi menjadi hutan lindung. Itu tentunya bukan hal yang mudah ya kan, apalagi kita tahu zaman sekarang ini manusia ada yang mungkin serakah lain sebagainya, tapi masih ada loh ternyata orang-orang yang peduli akan alam lingkungan sekitarnya dan benar-benar merealisasikan hal tersebut. Luar biasa. Dan ini tentu menjadi catatan ya, dan juga menjadi pelajaran untuk teman-teman khususnya Energizen yang sedang menonton saat ini khususnya. Bener banget. Nah, aku pengen tahu lebih lanjut sih Kak. Itu tuh penerapannya itu lama nggak sih Kak untuk kembaliin ke hutan lindung lagi itu? Plannya kayak itu tuh
bakalan lama atau gimana sih Kak waktunya? Mungkin kayak waktu tahap-tahap pelaksanaannya Iya, ya. tahapnya juga. Iya, gitu. jujur iya, karena untuk mengembalikan itu kan areanya luas ya, sangat Iya, luas. benar. Dan memang site-nya itu nggak cuma satu site, jadi ada 2-3 site. Wow. Nah, dan secara pengelolaan dari hulu ke hilir itu sangat kompleks. Jadi nggak hanya kita memperhatikan kontur tanahnya, tapi kan juga ada air yang dipakai, Iya, benar. ada udara yang harus dikeluarkan dalam bentuk sudah ditekan nih emisinya supaya nggak terlalu mencemari kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya sangat kompleks. Untuk berapa lamanya itu, kalau di PT Vale itu sudah dari kontrak karya dari tahun 70-an. Jadi bisa dihitung ya berapa tahun itu sampai 70-an. sekarang. Udah 70-an, dari 70-an. Wow. Mereka udah Lama komitmen, sih. dan itu pun baru terlihat hutan lindungnya sekarang gitu kan. Baru terlihat seluas itu. Butuh puluhan tahun ya berarti. Betul. Jadi memang tahapnya itu pelan-pelan tapi pasti. Jadi Benar. selalu tiap tahun itu ada Ada progresnya. progresnya. Dan kayak konsisten gitu. tentunya Iya, ya. bahkan tahun 2024 ya kalau nggak salah itu PT Vale sempat dapat proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oh. Jadi Wow. terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya hayati di sana. Jadi kalau kalian tahu juga di sana tuh ada danau gitu, danau tektonik ya, kalau aku nggak salah. Nah, itu danau asli di sana, dan itu airnya yang di sana dimanfaatkan oleh PT Vale tapi dikembalikan lagi. Gimana tuh Kak? Nah, jadi airnya ini digunakan untuk beberapa proses di sana. Iya. Dan setelah digunakan kan pasti ada limbah-limbah tertentu. Benar banget. Nah, itu diolah pakai water treatment dan segala macam sampai nantinya bisa dikembalikan lagi, dan ekosistem di sana tuh nggak terganggu. Gitu. Jadi konsisten itu dan seserius itu mereka menghadapi itu. Jadi hal seperti itu yang jadi bagian dari pengelolaan lingkungan juga. Karena kalau kita ngomongin EBT nggak cuman energi aja kan. Iya, benar. Energi benar, tapi di balik itu banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan peranan-peranannya Iya, tentu juga. peranannya juga banyak. Dari masyarakat juga Iya. pasti harus ada bukti dulu dong baru bisa percaya. Iya, Nah, benar. kayak di sana itu juga menggunakan PLTA. Jadi 100% energi yang digunakan di pabrik, di fasilitas-fasilitas lain yang untuk perkantoran seperti itu 100% dari PLTA. Dan itu sisanya digunakan untuk masyarakat. Karena dari PLTA itu pun masih kelebihan nih, gitu. Wow. Masih kelebihan nih energi listriknya. Jadi Nah, ya udah. dikembalikan lagi Iya, ke dikembalikan masyarakat lagi ke gitu ya, masyarakat. Jujur amazed banget Iya, sih, keren benar. banget. Tapi aku pengen tahu deh Kak, untuk keberjalanan tersebut itu tuh perlu komitmen siapa aja gitu Kak, peranan dari pihak mana aja, dan mungkin awalnya tuh siapa aja sih yang berperan, pihak-pihak apa saja gitu Kak? Oke, kalau pihak-pihak tentu sangat banyak ya. Iya. Dilain dari pihak perusahaan itu sendiri, tentunya juga ada keterlibatan dari masyarakat, Iya. dari pihak setempat juga, dari government, dari pemerintahan, terus juga dari masyarakat awam nih, di luar dari masyarakat setempat, kayak Iya. kita, dari anak-anak muda juga, yang di luar daerah itu sendiri pun sangat berperan. Dari mana sih? Dari support kita tentunya di media, dari support kita di regulasi misalkan. Kan banyak nih sekarang anak-anak muda yang bersuara kan tentang iklim, tentang tambang dan segala macam. Nah, itu sangat bagus. Dan itu juga sangat diperlukan nih untuk keberlanjutan dari energi baru terbarukan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan itu gitu. Karena kalau bukan kita yang bersuara kan siapa lagi kan? Nah, kayak gitu. Jadi memang sangat banyak sih perannya. Bener ya. Jadi kita sebagai generasi muda itu juga bisa ikut andil ya Kak Iya, dalam betul hal banget. itu. Mulai dari hal kecil mungkin dari media sosial Iya, seperti itu ya Kak. Dan tapi kalau menurut Kakak untuk hal ini sendiri itu tuh udah cukup ke expose belum sih Kak ke platform media sosial gitu? Oke, kalau tentang hal-hal yang gini ya, yang Iya. kayak positif itu, menurutku sih belum cukup banyak. Belum cukup. Memang sudah banyak Iya. influencer gitu-gitu yang menyebarkan hal ini, spread awareness. Tapi memang yang relate langsung dan menjelaskan secara rinci, edukatif konten gitu-gitu masih cukup jarang ya. Dan memang masyarakat itu sebenarnya butuh konten-konten yang seperti itu gitu, yang edukatif, yang mendidik lah ibaratnya. Oh, ternyata nggak cuman ini nih di daerahku, tapi ada ininya juga gitu. Ada hal-hal yang harus diketahui gitu kan. Nah, sedangkan kalau saat ini kebanyakan ya, kalau misalkan kalian scroll TikTok gitu kan, Instagram gitu kan, kebanyakan konten-konten yang tidak mengedukasi, tapi malah menyebar luaskan hal-hal yang buruk kan. Iya, bener banget, Nah, kayak Kak. gitu. Ya, jujur ya sih. Tapi mungkin
justru dari sini, dari podcast kita ini, mungkin Repodcast SRI ini sendiri bisa menjadi salah satu media ataupun sarana yang menyebarluaskan edukasi seputar EBT dan sebagainya sendiri tentunya ya, mungkin. Dan tapi aku mau tahu dong, kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih 3 kata yang mungkin bisa kakak berikan untuk menggambarkan kondisi energi yang ada di Indonesia sekarang ini? Mungkin apa tuh? Kalau 3 menurut kata. aku 3 kata mungkin transisi, tantangan, dan peluang. Oke, aku mau tahu dong alasannya kenapa tuh kak? Yang pertama transisi, pasti kan kita mau transisi energi nih, dan itu udah jadi hal-hal yang umum lah. Sekarang udah banyak banget masyarakat yang tahu kita lagi dalam tahap transisi, gencar-gencarnya ya. Iya, dan ada target energi baruan juga, bauran kita kan di tahun 2025 kemarin yang mungkin belum tercapai gitu ya. Di tahun 2026 hingga 2030 nanti sudah banyak nih target-target yang mungkin diumumkan juga ke publik. Tapi di lain itu juga ada tantangannya selain daripada sistemnya itu sendiri ya, selain dari orang-orangnya di pemerintahan yang memang masih sedikit gitu ya regulasi yang mengatur, mendukung tentang bauran dari energi ini. Selain daripada itu juga tentunya saat sudah ada regulasi nih, masyarakat kita juga menjadi tantangan nih dan peluang juga sebenarnya. Kalau misalkan masyarakatnya teredukasi, masyarakatnya memanfaatkan regulasi itu dengan baik, pastinya sudah banyak dong gerakan-gerakan yang mendukung dan juga yang merealisasikan hal tersebut. Karena memang perubahan transisi itu nggak bisa hanya dari government, nggak bisa hanya dari pemerintahan, nggak bisa hanya dari company, nggak bisa hanya dari tokoh-tokoh tertentu, tapi juga harus dari masyarakat itu sendiri. Benar. Sebenarnya masyarakat ini sadar nggak sih, merasa itu urgent nggak sih? Nah dari situ juga bisa menjadi peluang kalau menurutku. Peluangnya adalah kalau misalkan masyarakatnya ini sudah merasa sadar, udah bisa untuk menerapkan bagian dari transisi energi itu dari skala kecil deh, dari skala rumah tangga gitu ya. Nah itu pastinya bakal ke split secara luas gitu, dari hal-hal kecil deh, misalkan dalam rumah tangga orang tua kita gitu ya udah paham cara memilah sampah dengan baik dan benar gitu ya, yang organik dijadiin kompos segala macam, dipilah, dijadikan barang yang lebih manfaat. Nah dari hal itu kita udah mengurangi satu masalah nih, sampah gitu kan. Kita udah bisa bikin misalkan bioenergi gitu, itu kan dari hal-hal kecil kan, dari rumah tangga. Jadi memang kalau menurutku 3 kata itu yang cukup mendeskripsikan masalah energi baru terbarukan di Indonesia sih. Gitu. Jadi mungkin dari yang aku tangkap kita itu harus mulai dari pondasi awal ya, dari kita sendiri mungkin. Betul. Dari sumber daya manusianya, kita lebih aware tentang hal-hal itu. Jadi apakah masyarakat kita ini udah aware sih Kak tentang hal-hal seperti ini, tentang EBT, tentang gimana sih EBT itu? Mungkin menurut kakak gimana tuh? Oke, kalau menurut aku sebenarnya nggak bisa disamaratakan ya, nggak bisa langsung dipukul rata paham atau enggak, karena pastinya sebagian masyarakat tuh udah paham, sudah mengerti, tapi memang apakah ada sisi urgensinya, apakah mereka sadar kalau misalkan kita nih nggak hemat energi di tahun ini, apakah bakal kerasa di 2030, kan itu belum ada sisi urgensinya kan. Merekanya juga udah sadar tapi memang belum mau aja untuk melakukan gitu kan, banyak banget oknum yang seperti itu. Nah dari sisi government dulu deh, kalau kita tahu itu kan ada target bauran energi ya sekitar 18% di tahun 2025. Nah sedangkan realisasinya itu baru 15,6% kalau nggak salah. Itu kan masih jauh ya, masih jauh banget. Even itu sudah diturunkan, awalnya itu sebenarnya nggak 18%, tapi 23 sekian persen. 23 sekian persen. Nah itu sudah diturunkan, even belum mencapai gitu. Itu di tahun 2025 kemarin. Benar. Nah sekarang udah 2026, kita tinggal nunggu nih report akhir tahun nanti apakah tercapai atau tidak target itu. Kalau tidak tercapai pun berarti kan harus ada yang dibenahi nih. Nah dari hal itu kita juga udah bisa ngambil gambaran gitu. Sebenarnya aspeknya itu nggak bisa dilihat dari satu kan. Regulasinya sudah banyak yang mendukung. Terus juga company-nya sudah banyak yang mendukung. Tokoh-tokoh banyak loh yang ikut gerakan-gerakan seperti itu, dari komunitas gitu kan, dari organisasi, bahkan sekecil dari SRI gitu ya. Organisasi anak muda tuh udah banyak yang mendukung. Tapi kok masih belum tercapai sih? Nah, berarti kan ada satu sisi yang kita belum tahu nih apa. Nah, itu bisa jadi dari masyarakatnya juga. Memang belum mau
bukan belum mau ya, tapi belum cukup merasa itu urgent untuk dilakukan gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri ya, menurut kakak apa sih yang ngebuat masyarakat itu sendiri ngerasa hal ini tuh bukan sesuatu yang urgent gitu, sehingga kayak nggak ngedesak mereka buat mulai melakukan transisi ataupun hal-hal yang bisa mendukung transisi energi ini. Dan kalau dari kakak sendiri mungkin apa sih langkah atau hal yang paling efektif untuk bisa benar-benar mengajak semua masyarakat di Indonesia? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin hal itu kita bisa melihat sekarang kalau teman-teman tahu itu di industri batubara ya, itu kan juga lagi meningkat ya. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia ini dibilang balance ya. Transisi energi kita meningkat bertahap, itu selalu tiap tahun meningkat sekitar 1% ya, walaupun kuantitasnya masih dikit tapi masih meningkat terus. Tapi di lain sisi industri batubara juga meningkat gitu, makanya target baurannya belum tercapai. Bauran energi itu kan ibaratnya persentase antara transisi dan juga kayak misalkan di batubara nih, penggunaan batubaranya. Nah, kalau misalkan batubaranya meningkat, transisi meningkat, sama aja dong. Sama aja gitu kan. Tahun berikutnya juga bisa cuma 15 sekian persen doang gitu, karena ya sama-sama meningkat gitu. Dan kalau kita ngomongin realita, nggak bisa juga kalau 100% industri batubara langsung di stop. Karena kalau langsung di stop di tahun ini, di hari ini bahkan ya, kita bakal kolaps gitu. Secara industri general kita bakal kolaps, secara energi gitu kita bakal mungkin mati lampu berhari-hari gitu ya. Dan itu pun pasti akan ada reaksi yang negatif juga dari masyarakat kan. Nah, hal-hal seperti itu, makanya diciptakanlah istilah namanya transisi energi, biar bertahap nih gitu. Jadi gimana caranya pelan-pelan transisi energi di bidang EBT-nya meningkat, tapi ditekan di batubaranya, seperti itu kan harusnya. Tapi memang secara reality belum seperti itu realitanya. Masih banyak industri yang merasa diuntungkan dengan ditingkatkannya energi dari batubara ini gitu. Jadi memang masih cukup gambling ya kalau kita ngomongin hal-hal itu masih sangat kompleks. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ya kalau dari tadi pertanyaannya? Itu yang pertama, selain kita tetap spread awareness, jangan cepat menyerah ya menurut aku, walaupun kita ibaratnya masih suara-suara kecil gitu ya, kita anak muda yang bisa apa sih sebenarnya, emang kita bisa hal-hal yang besar gitu kan, kita kan masih mempertanyakan hal itu. Tapi sebenarnya ada loh hal-hal yang justru dari pertanyaan-pertanyaan itu jadi di notice sama masyarakat. Kalau kalian tahu, sekarang lagi rame banget ikan sapu-sapu kan? Iya, benar. Lagi rame banget ikan sapu-sapu. Itu berawal dari mana, tahu nggak? Dari satu influencer. Itu berawal dari satu influencer yang dia seneng banget nangkep ikan sapu-sapu karena dia udah mulai merasa itu problem nih di Indonesia. Ya kan, itu ikan invasif yang itu tuh nggak baik lah buat ekosistem. Itu kan dari satu orang kan sebenarnya. Dari satu orang yang punya jutaan followers, dia punya views yang sangat banyak, dan dari situ pemerintahnya gerak kan. Nah, masyarakatnya juga ikut gerak, mulai merasa bahaya nih. Padahal sebelumnya kan ya udahlah gitu kan, banyak dimanfaatkan hal-hal yang buruk gitu. Dari hal-hal itu, padahal influencer ini juga anak muda loh. Ya kan, dia juga anak muda, dia sendirian. Dari awalnya suara dia nggak terdengar sampai viral, ya kan, sampai didengar, sampai atas, akhirnya yang atas bertindak. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya masih bisa dan possible banget untuk dilakukan. Karena kalau nggak kita yang bergerak, kita mau mengharapkan siapa gitu kan. Jadi mungkin walaupun impact kita itu kecil, tapi kita harus tetap berusaha lah mencoba biar itu tuh bisa dilihat masyarakat. Mungkin contohnya udah banyak ya kayak yang ikan sapu-sapu tadi, terus ada Pandawara juga kan awalnya kecil juga kan Kak. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin dalam hal ini pentingnya konsistensi ya Kak. Betul. Tapi kalau tadi kan kita sempat singgung seperti yang influencer tadi ya, impact dari seorang influencer itu sendiri. Mungkin kalau aku nangkapnya itu itu impact karena orang tersebut mungkin sudah punya followers atau nama yang cukup dikenal, cukup besar, sehingga mungkin untuk mencapai sesuatu hal atau konten viral tuh lebih mudah. Jadi kalau mungkin dari kakak sendiri, apakah memang hal tersebut juga salah satu hal yang krusial dan penting, dan mungkin hal-hal untuk untuk mengundang khalayak ramai itu memang ke viral itu penting gitu? Kalau menurut aku sebenarnya kita itu
Gen Z ya, maksudnya kan kita sama-sama Gen Z Iya, ya. bener. Itu tuh pinter banget menurutku. Kita bisa memanfaatkan hal-hal kecil, nggak jadi viral deh targetnya, tapi at least Berimpact gitu iya ya. berimpact dari hal kecil. Aku awalnya mulai ngonten di TikTok itu di 2025. Iya. Aku mulai di 2005, itu awalnya cuma ya udah kayak buat having fun aja, buat JJ gitu-gitu Iya, loh. paham. Nah, sampai aku mulai sadar kok makin banyak kayak lives gitu-gitu, aku ngerasa mempertanyakan diriku sendiri gitu loh. Di real life aku jadi vice pres segala macam, aku mencoba untuk creating image bahwa aku adalah anak muda yang peduli juga. Nah, gitu kan. Nah, aku merasa itu jadi tanggung jawab moral sih. Kayak ternyata tuh sosial media kalau dimanfaatkan bisa sangat-sangat berguna gitu. Nah, aku mulai dari hal itu sampai aku menjadi duta pun aku sebenarnya nggak berharap kontenku viral. Aku cuman ya udah pengen ini aja deh, pengen apa ya, ibaratnya kalau Gen Z itu senang-senang aja ya, senang-senang Iya, dapat betul. views banyak gitu ya. Nah, aku mulai dari konten-konten JJ. Tapi setelah banyak di save, aku baru post konten edukatifnya. Oh, udah viewers udah banyak nih. Iya, Post iya. konten edukatifnya. Di situ malah orang-orang baru tahu. Bahkan banyak viewers aku itu yang orang lokal. Mereka baru tahu, oh ternyata Vale itu gini ya kak. Oh ternyata gini ya kak. Oh ternyata di sana sudah seperti ini ya gitu. Mereka baru tahu. Nah, aku di situ jadi sadar gitu. Oh ternyata walaupun aku merasa konten itu kayak oh ya udah gitu ya, menurut aku nggak yang aku merasa yang nggak se-impactful itu juga gitu. Aku hanya menceritakan, tapi ternyata bagi beberapa orang itu sangat-sangat berimpact loh buat Berimpact, mereka. ya. Dan mereka juga sangat apa ya, jadi memotivasi mereka juga gitu untuk bergerak juga untuk aku harus gini nih, aku harus gini nih gitu. Oh, bener banget. Jadi mungkin kita harus tetap optimis ya kak. Iya betul. Upload konten-konten edukatif Iya. seperti itu. Tapi mungkin Kak, tadi kan kita sudah membahas dari sisi manusianya ya, sumber daya manusianya itu sendiri. Tapi kan selain itu pastinya banyak faktor ataupun peranan yang tentunya mempengaruhi keberhasilan dari transisi energi ini sendiri. Mungkin kita bahas dari faktor fasilitas ataupun infrastrukturnya. Nah, kita tahu ya Kak, mostly infrastruktur dari EBT ini tuh pasti bukan dalam harga yang murah gitu Iya, ya, bukan betul. yang kecil. Nah, dan ini mungkin bisa kita katakan masih menjadi salah satu tantangan juga nih Kak untuk di Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana itu kalau untuk itu gimana pendapat Oke, Kakak? kalau tentang infrastruktur Iya. itu pastinya sangat berimpact ya kepada target itu sendiri. Benar. Makanya tadi aku bilang kan, kita kalau bandingin dua industri, satu industri EBT ini mahal banget nih, tapi bersih. Iya. Gitu. Satu industri ini cukup cheap lah gitu, tapi ya itu banyak banget pro kontranya kan. Iya, benar. Nah, kalau kita ngomongin tentang cost ya, cost itu nggak hanya kita lihat dari satu waktu itu aja, kita harus melihat ke depan gitu. Jadi ada istilahnya kayak misalkan kita mau merencanakan ngebuat EBT nih, Iya. kita mau buat apa deh, solar panel ya misalkan, Iya. kita butuh lahan 1 hektar lebih nih, skala kecil ya misalkan, 1 hektar lahan aja udah berapa gitu kan harganya, belum lagi beli teknologinya ya kan, ngerakit teknologinya udah berapa, bayar SDM-nya udah berapa, dan impact-nya itu orang kan, kalau aku sebagai masyarakat awam melihatnya, baru dirasain nanti anak aku gitu kan, Iya. baru dirasain nanti gitu, nanti. Tapi kita nggak mikir nih, yang kita lakukan sekarang itu sangat berimpact gitu. Kalau kita maunya cuman kita aja yang enak, generasi kita aja yang enak, ya nggak bisa, Nggak bisa. gitu. Kita harus berinvest, dan invest itu jangka panjang. Emang benar, misalnya kita bisa bilang susahnya sekarang gitu kan, enaknya nanti gitu. Kayak pepatah lah ya, Iya, berakit-rakit benar dulu sih. ke hulu, bersenang-senang kemudian. Jadi seperti mungkin itu. investnya di awal nih emang industri BT ini Iya. tinggi, namun efeknya ini jangka panjang gitu Iya, ya Kak. betul. Manfaatnya bisa dirasakan ke depan-depannya. Betul banget. Tapi kan Kak, biarpun kita invest, kita kan bagaimanapun tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar ya di awal. Iya. Nah, pastinya kan ini menjadi apa ya, tantangan, dan belum semua sektor ataupun industri itu mumpuni gitu loh Iya, Kak. betul. Dan itu juga pasti akan berdampak ke masyarakatnya sendiri gitu kan. Jadi mungkin apa ya mungkin hal alternatif yang bisa kita ambil gitu Kak. Kalau dari Kakak sendiri bagaimana? Oke, ini menarik karena kemarin bulan Oktober atau September kalau nggak salah, Iya. SRI itu sempat ngadain Kamvis ke salah satu floating solar panel terbesar Ya, di Asia Tenggara. Tau nggak? gimana itu? PLTS Cirata. Oh, keren banget Di SRI. situ. Nah, di situ sebenarnya kalau kita klik ya, PLTS Cirata itu ada dari Invest. Itu dari Invest UAE.
UAE. Iya, jadi mereka invest ke kita, mereka bangun infrastrukturnya, dan mereka memanfaatkan apa yang ada. Jadi kan itu di salah satu waduk danau ya, danau yang sangat luas. Jadi kalau kalian tahu Danau Toba, Iya. nah Iya, hampir tahu. mirip seperti itu. Jadi luas banget dan memang Tapi itu waduk ya, Kak? iya, Oh. dan dikelilingi oleh desa-desa masyarakat yang memang bergantung pada danau tersebut, Oh, iya. waduk tersebut gitu. Nah, jadi sama mereka itu dimanfaatkan untuk dipasangkan floating solar panel. Jadi solar panelnya ini nggak di daratan nih, Wow. tapi di atas di atas air. waduknya itu Iya, ya, Kak? di atas Interesting. air. Jadi mereka nggak butuh lahan banyak. Mereka udah ada, ya kan? Mereka udah ada itu sumber daya alamnya sudah ada. Mereka hanya memanfaatkan dan itu bisa menjadi beragam energi. Selain kita ngambil solar panelnya, itu kan kalau kita tahu permukaan air itu kan nggak diam ya. Iya, benar. Mereka bergerak. Nah, gerakannya itu kan bisa jadi energi juga. Oh, Nah, seperti itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak punya Biaya. iya biayanya, bisa kok invest. Itu nggak harus dari dalam negeri aja, Iya. gitu. Bisa kita cari invest dari luar juga, tapi tetap memperhatikan juga kebutuhan masyarakatnya seperti apa, gitu ya. Terus juga masyarakat di sana perlunya seperti apa nih. Jadi kita harus mendengar dulu dari kedua belah pihak, nggak hanya menguntungkan satu sektor aja gitu kan, nggak hanya sektor swasta aja, tapi masyarakatnya juga gitu. Berarti tentunya terlebih dahulu langkah kita ambil apa ya, seperti solusi yang tepat sasaran ya, sesuai dengan Iya. kebutuhan masyarakat setempat Betul. tentunya. Jadi melihat dulu kira-kira problemnya ini apa sih. Oh, iya. Setelah kita identifikasi masalahnya apa, kita cari oh kira-kira yang tepat penanganannya seperti apa nih, potensinya seperti apa, terus juga orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama siapa. Nah setelah itu kan pasti ada dong sosialisasi ke masyarakat. Benar, seperti itu. Nah benar. itu jadi step by step memang harus seperti itu. Tapi pastinya untuk sampai ke situ pasti ada orang-orang yang pastinya berperan untuk bisa sampai nge-reach out ke luar negeri dan lain sebagainya, dan juga pasti tahap-tahapnya, prosesnya pasti ada dong, Kak. Iya. Dan itu nggak mudah juga gitu kan. Mungkin kalau dari Kakak itu gimana? Kalau menurut pendapatku ya, Iya. kalau menurut pendapatku sih itu tergantung dengan diplomasi kita ya. Iya. Gimana caranya kita nge-represent Indonesia ini sebenarnya sangat kaya sekali Bener. sumber daya alamnya, dan itu kalau dimanfaatkan kita bisa banget mandiri energi gitu. Nggak perlulah kita impor gitu. Kita bisa banget sebenarnya kalau dimanfaatkan ya. Iya. Kalau sekarang kan belum semuanya termanfaatkan dengan baik gitu kan. Iya. Kayak kita pindah deh misalkan energi geotermal. Iya. Ya. Iya. Itu kan sangat besar ya Benar manfaatnya banget, benar dan banget. potensinya juga sangat besar Iya. gitu. Nah, hal-hal seperti itu kalau dimanfaatkan dengan baik, kita bisa represent, oh Indonesia punya ini, kita bakal sangat menarik Bahkan gitu. jadi ikon juga mungkin ya dari Iya, Indonesia betul. sendiri. Tapi tadi aku notice Kakak sempat sampaikan bahwasanya Indonesia itu sendiri dikenal dan mempunyai sumber daya alam yang begitu besar ya, potensi SDA-nya itu gede banget, tapi belum benar-benar dimanfaatkan dengan Iya. baik dan optimal. Nah, kalau dari Kakak, apa sih yang bisa ngebuat hal tersebut terjadi? Kenapa SDA yang sebanyak itu dan seberpotensi itu di Indonesia mungkin belum benar-benar dimanfaatkan dengan baik gitu? Iya, tantangannya Oke. itu apa sih, Kak, di lapangan? Tantangannya kalau di lapangan itu pastinya yang pertama dengan masyarakat ya, karena di beberapa daerah itu belum banyak masyarakat yang teredukasi dan juga mungkin masih berbenturan dengan regulasi lokal daerah gitu ya, misalkan dari masyarakat adat, Iya. misalkan dari ada beberapa oknum mungkin memiliki kepentingan tertentu gitu ya. Nah tapi kita juga tidak bisa 100% bilang kalau itu salah masyarakat, enggak, karena memang setiap masyarakat itu punya ibaratnya gini, mereka kan udah kayak turun-temurun ya di situ ya, mereka udah punya nilai ada tertentu, Iya. mereka ibaratnya punya nenek moyang Benar. gitu yang udah ada di situ. Nah mereka pasti punya nilai-nilai, Iya. nilai-nilai yang dijaga, yang ditanam. Nah biasa ada beberapa daerah memang masyarakatnya memang menolak untuk
nggak boleh ada hal-hal seperti itu di sini karena mereka merasa sudah sangat cukup. Dan kalau menurut aku pribadi gitu ya, di situ nggak ada yang salah sih sebenarnya. Memang kalau dari sisi pemerintahan, swasta nggak bisa memaksa karena ya memang itu kehendak dari masyarakatnya. Seharusnya seperti itu. Tapi kan sekarang yang terjadi banyak sekali memang pihak-pihak kayak swasta gitu memaksakan kan, memaksakan kehendak, ingin mencoba ya udah deh ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Memaksakan kehendak tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakatnya menolak, dan dari situ timbullah gerakan-gerakan dari komunitas, dari organisasi yang mendukung masyarakatnya. Dan kalau menurutku itu benar karena untuk membangun infrastruktur teknologi nggak bisa hanya dari satu pihak, harus ada kesepakatan dari dua belah pihak. Nah kalau memang masyarakatnya nggak mau dan memang itu dirasa merugikan buat lingkungan, ya udah gitu, bisa ada kok potensi-potensi lain yang nggak merugikan lingkungan gitu. Kalau misalkan masyarakatnya memang nggak bisa dan nggak mau banget nih itu gitu, bisa hal-hal yang lain gitu. Kau pernah baca berita nih Kak di Dieng sendiri di geothermal, itu tuh masyarakatnya takut akan efeknya dari gas H2S. Nah mungkin itu di situ peran generasi muda sebagai Gensin ngeedukasi masyarakatnya juga penting ya Kak, bisa berimpact ke situ. Betul. Karena memang kalau di teknologi, infrastruktur, industri, EBT kan nggak bisa ya zat-zat yang ibaratnya berbahaya langsung dilepas ke lingkungan, ya kan? Pasti ada teknologi untuk mengolahnya dulu, gitu kan? Ada istilahnya CCUS, gitu kan? Nah hal seperti itu yang masyarakatnya awam belum tahu, gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai generasi muda tuh nggak bisa menyalahkan masyarakat. Gitu, justru yang salah adalah kita tahu tapi kita nggak menginformasikan. Gitu, yang salah adalah tidak ada ruang atau media yang cukup sehingga masyarakat itu benar-benar sadar dan tahu potensi daerahnya seperti ini, tantangannya seperti ini, gitu-gitu. Tapi kalau dari aku ya Kak, mungkin tuh ada beberapa orang yang mungkin tahu misalnya konten ataupun juga berita terkait ya hal-hal seperti ini gitu, yang mengedukasi, tapi mungkin hal tersebut bukan hal yang menarik gitu buat orang tersebut. Nah buat bisa nge-attract gitu deh Gen Z, khususnya Gen Z saat ini, mungkin ada nggak ya Kak langkah yang bisa dilakukan, atau mungkin konten yang bagaimana sih, atau cara-cara yang bagaimana sih yang bisa menarik untuk Gen Z sendiri gitu Kak? Oke, berarti gimana caranya ngebungkus kontennya ya. Mungkin salah satu caranya mungkin. Oke, kalau menurut aku sebenarnya itu balik lagi ke personalnya. Karena memang jadi untuk menjadikan sebuah konten sebuah konten tuh nggak semua orang bisa. Walaupun dia ibaratnya public speakingnya bagus, tapi belum tentu pun dia bisa membuat konten yang baik, gitu kan. Ada juga beberapa konten edukatif yang malah menyimpang gitu, karena nggak diberitahukan dari kedua sisi. Karena kan kalau misalnya nih konten itu viral, masyarakat tahu kan cuma ya udah itu, pembuatnya itu, mereka nggak bakal nyari tahu lagi di Google yang bener yang seperti apa. Mereka nggak akan cari by research paper segala macam gitu kan, karena memang nggak semuanya itu bisa untuk memvalidasi data seperti itu. Makanya sekarang banyak banget masyarakat kita yang kemakan hoax kan, ya gitu. Makanya sebenarnya tuh konten-konten itu tuh harus difilter dan dipilah dengan sebaik mungkin sebelum keluar ke media. Nah, gimana caranya supaya ibaratnya membuat atau nge-produce konten-konten seperti itu yang baik gitu ya, yang baik dan bertanggung jawab lah ibaratnya. Yang pertama validasi dulu datanya. Gitu, jangan cuman buat-buat aja tapi based on ChatGPT gitu kan. Cari tahu dulu datanya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Nah, kalau kita kan nggak asing ya dengan namanya kayak paper gitu-gitu, pasti sering kan tugas membaca itu. Nah, cari dulu validasi ilmiahnya seperti apa. Kalau misalkan bidangnya memang kita bisa menjelaskan, nah dijelaskan itu tapi dengan bahasa yang simple. Jadi memang tantangannya di situ sih, gimana cara kita deliver message-nya dengan bahasa yang simple walaupun sebenarnya isinya tuh sangat-sangat kompleks gitu kan. Bahkan kita juga kadang kalau baca ya apa sih ini gitu kan. Nah, itu sih tantangannya. Nah, kalau menurutku kenapa rata-rata sekarang jarang banget yang tertarik jadi membuat konten-konten itu ya karena susah gitu. Yang pertama karena susah, karena itu tantangan tadi karena tantangan. Yang kedua, kalau salah sedikit viral udah
gitu kan. Kita tahu ya netizen sekarang netizen. gimana. Netizen kan maksudnya. sangat-sangat ngerujak ya. Iya. Nah kayak gitu, itu tantangannya. Jadi memang nggak banyak yang benar-benar mau untuk salah dan meminta maaf depan publik. Iya. Itu kan harus ada mentalitas seperti itu ya. Iya, benar Nah, banget. kayak gitu. Makanya ketimbang ya udahlah, ketimbang ngambil jalur yang Resiko. susah, yaudah kita buat yang asik-asik aja. Kan banyaknya seperti itu ya Iya. sekarang. Tapi aku mau tahu kakak dari jurusan teknik. Aku metalurgi. Ya, teknik metalurgi. Nah, kalau dari kakak sendiri yang berkaitan dengan jurusan kakak nih, mungkin ada nggak sih harapan kakak nih di bidang ini yang berkaitan dengan metalurgi itu kira-kira apa yang rencananya kakak berharap pengen gitu dikaitin atau apa ya diterapin gitu dari transisi energi ini sendiri? Oke, kalau di bidang aku pasti teman-teman udah nggak asing dengan kata hilirisasi ya. Iya, benar banget. Hilirisasi. Aku juga masuk teknik metalurgi gara-gara hilirisasi. Jadi 2020 saat ada regulasi itu UU 2 kayak UU nomor 2 tahun 2020. Nah, itu saat gencar-gencarnya hilirisasi 2022 akhirnya aku mantepin nih kayaknya oke nih jurusan gitu kan. Nah, setelah aku masuk ternyata aku nggak cuma belajar hilirnya aja, aku belajar dari hulu. Aku belajar dari proses geologinya, pertambangannya, bahkan sampai ke lingkungan, dampaknya tuh aku belajar semua gitu. Nah, setelah tahu itu ternyata ya memang sangat kompleks dan aku jadi paham kenapa keilmuan ini itu cukup sedikit ya yang belajar karena susahnya karena harus mengelaborate banyak hal, dan kalau salah langkah ya Impactnya besar. iya, impactnya sangat besar gitu. Jadi kalau kalian tahu ada, kan kita sangat kaya ya, sampai Iya. tadi aku bilang gitu ya, sangat kaya. Banyak banget sumber daya kita yang harus dimanfaatkan. Kayak satu contoh nih, nikel. Iya. Kalau kita bicara nikel ya, nah kalau kalian tahu ada salah satu kawasan X gitu ya, kawasan X di daerah timur gitu kan, yang sering banget ada insiden-insiden, ya kan, sering banget ada insiden. Nah, insiden tersebut bisa terjadi karena bisa aja metalurgisnya salah. Ya, karena kita kan yang ngontrol prosesnya, kita yang gimana sih proses hilir ini biar ibaratnya kayak tekanan energi semuanya balance gitu, jadi namanya material balance gitu. Nah, itu kan cukup susah, cukup kompleks, apalagi kita berbenturan juga dengan regulasi ya gitu-gitu sih. Jadi memang kalau menjadi metalurgis di keilmuanku cukup susah untuk ngebalance itu, tapi bisa, tapi bisa banget. Nah, kayak kalau kita ngomong ke arah transisi nih, kan di keilmuanku itu nggak cuma di hulu, nggak cuma sampai di pengolahan bijinya aja, kita sampai ke manufaktur. Kita sampai ke daerah hilir banget, sampai ke produk jadi itu bisa. Gitu. Jadi karena ada regulasi itu, stop hilirisasi kan, kita yang awalnya ekspor doang, udah di-cut, ya udah kita mengelola di dalam. Nah, dengan mengelola di dalam, apa impactnya? Yang pertama, tentunya lapangan pekerjaan menambah, ya kan. Tentunya potensi kita makin dimanfaatkan, dan di situ barulah muncul SDM yang sudah mempelajari hal tersebut, mengelolanya. Itu kan juga orang-orang lokal kan. Nah, kayak gitu. Jadi memang impactnya itu bertahap sih kalau ke arah transisi. Karena itu juga bagian dari transisi loh, fun fact. Jadi hilirisasi itu juga bagian dari transisi. Karena kalau nggak gitu, kita nggak akan memanfaatkan teknologi CCS, CCUS gitu kan. Kalau nggak ada industri-industri hilir gitu kan ke produk jadi di Indonesia, ya teknologi itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu kan, nggak bisa dimaksimalkan kayak gitu. Berarti bermula dari hilirisasi itu sendiri tadi ya. Menarik banget sih. Tapi kita kan tadi sudah bahas ya Kak, baik dari sisi optimisnya dan juga reality terkait transisi energi di Indonesia ini sendiri. Tapi mungkin satu hal deh Kak yang paling krusial kalau menurut Kakak, tantangan yang paling krusial atau faktor yang paling mempengaruhi terkait transisi energi ini sendiri di Indonesia mungkin apa Kak? Kalau terkait faktor yang paling krusial dari sisi mananya nih? Dari sisi mana dulu nih? Dari apa deh kalau dari Kakak coba? Mungkin banyak sih. Yang banyak paling banget. Krusial deh gitu. Yang paling krusial tentunya dampaknya. Dampaknya? Kenapa tuh? Dampaknya karena gini, dampaknya itu sekarang nggak dilihatkan secara langsung. Sebenarnya kayak kita sama-sama tahu nih, industri sebelah gitu ya, kotor kan, udaranya segala macam dampaknya. Tapi emang kita sering mengkonsumsi media-media yang memberitahukan hal itu? Jarang kan? Karena itu difilter.
Jadi yang selalu kita terima adalah informasi bahwa dampaknya baik. Memang dampaknya baik buat energi dan keberlanjutan industri kita. Tapi impact yang lain kalau ke masyarakat dan lingkungan itu kan jarang dipertontonkan. Nah, coba aja kalau misalkan nih media kita berani gitu ya untuk memperlihatkan dampak itu, untuk nge-spread di mana-mana platform memperlihatkan itu, kan pasti masyarakat teredukasi nih. Oh, ternyata realitanya kayak gini. Oh, ternyata seperti ini nih yang aku bangga-banggakan gitu ibaratnya kan. Masyarakat juga pasti sadar. Oh, ternyata kita punya opsi lain loh ke transisi energi, ke energi yang mana nih gitu kan, yang lebih bersih. Kan banyak nih energi EBT itu banyak kan. Nggak cuma dari solar panel, nggak cuma dari hydro gitu kan. Banyak banget energi yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Nah, di situ masyarakat baru punya opsi, baru bisa berpikir, oh ternyata ini buruk gitu. Menurutku itu sih dari media, dampaknya dari media. Iya, karena kan Indonesia tuh rata-rata kan banyak kan yang ngomong kita paling nggak suka baca kan, literasinya rendah kan. Nah, hal-hal seperti itu karena kita terlalu sering mengkonsumsi berita-berita informasi yang menurutku negatif. Jadi kita nggak bisa memfilterisasi informasi yang baik dan yang benar. Ya, mungkin balik lagi ya dari SDM-nya dulu ya, kayak SDM-nya dulu sih. Harus lebih aware, harus lebih mungkin ditingkatin lah literasinya gitu. Itu sih. Karena percuma kita punya SDA banyak, tapi kalau misalkan SDM-nya nol, nah kan nggak ada yang ngolah. Berarti peranan dari SDM itu tentunya penting banget ya Kak. Sangat penting. Dan kalau dari mungkin kita bicara dari organisasi kita sendiri ya Kak, organisasi SRI ini sendiri. Ini kan SRI ini berarti kan gabungan dari SDM di Indonesia itu sendiri tentunya, tapi dalam cakupan yang lebih kecil gitu ya, yang cukup kecil gitu. Menurut Kakak seberapa penting sih peranan dari organisasi seperti SRI ini sendiri Kak? Oke, kalau menurutku penting banget ya. Sekarang aku balik nanya dulu ke Ingrid dan Dimas ya. Kalian masuk SRI kenapa? Oke, mungkin dari kalau dari aku ya Kak, masuk ke SRI karena ingin mempelajari lebih lanjut tentang EBT. Soalnya aku kan dari teknik perminyakan, kan ya industri yang cukup berimpact buruk ke lingkungan dan masyarakat kan. Jadi aku pengen lebih tahu sih apakah bisa sih transisi energi ini sejajarkan dengan industri yang udah ada itu sih Kak. Kalau dari aku agree sih, mungkin gak jauh beda juga sama jawabannya Bang Dimas tadi. Dan apalagi aku juga masih baru gitu ya di jurusanku, aku juga dari teknik perminyakan gitu kan Kak. Dan yang kita tahu kata-kata eksploitasi, eksplorasi itu kan seperti udah familiar dan berkaitan erat banget gitu kan sama perminyakan dan teman-teman yang lain gitu yang bergerak di bidang mineral gitu kan Kak. Tapi aku justru aku juga sempet dapat insight gitu bahwasanya sebenarnya dalam operasi tersebut, pengelolaan perminyakan dan sebagainya itu bukan selalu itu adalah hal yang negatif ataupun hal yang buruk, tapi bagaimana sih cara kita bisa menanggulangi hal tersebut. Nah, ketika aku masuk kuliah di sini ya, di kampus ini, aku tahu ada SRI, aku tertarik dong kan, renewable energy. Kira-kira aku bisa nggak ya dapat ilmu gitu bareng orang-orang yang di dalamnya terkait renewable energy ini. Apakah ini bisa bermanfaat untuk aku ke depannya setelah nanti aku sudah masuk di lingkungan kerja gitu Kak? Aku sendiri sih gitu ya. Berarti dari yang aku tangkap duanya kalian ini ya rata-rata pengen untuk mencari ilmu baru nih kan, ilmu baru di bidang RI. Nah, sebenarnya itu menurut aku yang bisa jadi poin utama ya, karena memang awalnya SRI itu kan di develop di ITB ya, di Bandung. Nah, di sana memang ya berasal dari sekumpulan mahasiswa yang punya keresahan yang sama gitu. Kita pengen belajar tentang RE, kita pengen berdampak, tapi nggak ada nih, nggak ada wadahnya, nggak ada circle-nya. Ya udah kita bikin deh SRI gitu. Alasannya itu udah bukan karena dari mahasiswanya pengen tahu aja nih, tapi dari impact-nya juga kayak gitu. Kalau menurut aku sih selain karena kita pengen belajar bareng-bareng tentang transisi, kita juga bisa bikin impact yang sangat banyak gitu. Kalau sekarang ada ini nggak sih kayak Komdev gitu? Komdev
Ada ya. Nah, ada, Kak. hal-hal kayak gitu kan sebenarnya nggak cuma bermanfaat buat kita dong, Iya. tapi juga bisa buat masyarakat, bisa buat orang-orang eksternal. Nah, itu yang kita harapin sebenarnya. Jadi selain kita belajar, kita diskusi, kita juga bisa develop sesuatu, entah itu produk, inovasi yang bisa bermanfaat lah at least. Jadi kita nggak cuman belajar aja, tapi Iya. kita juga bisa berimpact juga. Ya, khususnya untuk apa ya, mungkin dimulai dari orang-orang yang di sekitar kita gitu ya, lingkup terkecil. Dan SRI ini sendiri kan juga punya platform di media sosial, kita bisa memanfaatkan buat mengedukasi teman-teman ataupun energizen yang ada di luar Iya, sana. betul. Mungkin dari Bang Dimas ada yang mau ditanya lagi gak? Ya mungkin jadi SRI ini bentuk langkah konkret Iya. untuk bisa ngedukasi masyarakat. Betul. Seperti itu juga sih Kak. Tapi Kak, mungkin ya kalau dari Kakak, seberapa optimis sih kalau dari Kakak terkait implementasi transisi energi di Indonesia ini? Seberapa optimis sih, dan kira-kira apakah biarpun langkahnya kecil tadi, setiap tahunnya langkahnya kecil gitu kan, apakah benar-benar bisa terrealisasi nggak sih di Indonesia untuk transisi energi ini? Menurut aku bisa banget, walaupun langkahnya kecil, tapi kan sejauh ini kita konsisten ya. Maksudnya kita nggak pernah stop gitu loh, walaupun banyak yang bilang kayak apa sih transisi energi Indonesia nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi setiap tahun kita pasti grow gitu, kita pasti berkembang. Sekecil dari lingkup organisasi kita deh ya, Iya. organisasi kita. Walaupun orang melihatnya sebelah mata kayak apa sih ini cuma mahasiswa aja gitu kan. Tapi sekarang kita lihat dari yang awal satu universitas sekarang udah 50 lebih. Iya. Bahkan kalau kalian search nanti ya, kalau kalian tahu founder kita gitu, founder SRI, bukan SRI tipe-tipe Iya, ya, tapi iya. SRI secara general, Iya. itu sekarang udah jadi salah satu, udah ada ibaratnya position yang penting di organisasi dunia bahkan. Nanti kalian bisa cari tahu, itu Bang Zagi kalau abang notice ya. Nah itu beliau udah sangat-sangat berkiprah. Jadi memang bukan dampaknya bukan cuma di Indonesia aja, tapi Iya. sekarang beliau udah membawa Indonesia ke kancah dunia gitu. Jadi sebenarnya dari anak muda itu bisa menjadi hal-hal besar walaupun kita mulai dari hal-hal kecil kayak Iya. gitu. Dan untuk bisa menjaga terus optimisme tersebut, mungkin apa Kak tipsnya? Mungkin ada saran gitu buat energizen yang ada di luar sana. Tipsnya atau saran mungkin yang pertama, kita harus tahu dulu kapasiti kita gitu. Kita harus tahu dulu, kayak tadi kan aku nanya nih, tujuan kalian masuk SRI apa sih? Iya, Gitu kan. benar. Nah kalian banyak bicara hal-hal positif gitu. Kita harus tahu dulu kapasiti kita, sebenarnya yang mau kita cari ini apa sih Iya. gitu. Terus gimana cara kita mencapai itu. Aku nanti di SRI ngapain sih kayak gitu-gitu. Jadi kapasiti kita di build dulu, capacity buildingnya kita growing up diri kita dulu. Nah setelah kita paham dan punya dasar yang bagus gitu ya tentang RI, EBT, baru kita bisa spread ke luar gitu, Iya. ke orang-orang atau masyarakat yang mungkin belum tahu tentang industri ini, belum tahu tentang keilmuan ini kayak Yang masih gitu. awam gitu Masih Iya. awam. Nah setelah hal itu dilakukan, kalian secara tidak langsung tuh akan merasakan impactnya. Sekecil gini deh, feedback kecil dari Iya. masyarakat, misalkan, Mbak makasih ya gini-gini berkat SRI kesini kita jadi gini gitu. Hal seperti itu secara nggak langsung tuh akan menjadi feedback yang positif Iya. untuk kalian, dan itu akan membuat kalian semangat terus ya. buat Bener, growing up bener things banget. gitu. Banget. Dan itu juga nggak harus dari eksternal aja kok. Iya. Bahkan kalau di SRI ya, setahu aku kita tuh selalu punya budaya-budaya untuk appreciate each other gitu ya. Walaupun project kita beda-beda dari departemen yang beda, kita selalu ibaratnya ada apa ya, kan ada KPI yang harus dicapai gitu-gitu Iya. kan. Nah kita tetap appreciate walaupun proyek kita beda-beda, dan itu kan secara nggak langsung memberikan semangat kan buat satu sama lain. Nah itu yang ngebuat kita, oh ternyata tuh bidang yang aku pelajari ini masih belum cukup nih, masih banyak banget teman-teman yang support untuk belajar di bidang-bidang lain gitu. Jadi memang dari circle ini, dari organisasi ini, harapannya kita bisa saling support gitu, nggak cuman belajar bareng-bareng, tapi kita juga saling support. Jadi walaupun kita arah geraknya beda, Iya. kita bisa saling berkembang bareng itu. Jadi mungkin di SRI ini jadi wadah kita buat berkembang, cari tahu tentang renewable energy lebih lanjut Iya, gitu ya Kak. Betul. Berarti mungkin tips yang bisa diterapin sama energizen yang ada di luar sana tadi, yang pertama capacity building. Iya, capacity building. Kemudian bisa mulai educate orang-orang yang di Iya, sekitar betul. kita. Dan
Dan apa tuh? Dan lebih supportive sih Iya. kayak ada Support satu sama Iya, lain ya, support satu terutama sama lain. mungkin sesama kita dengan teman sebaya ataupun orang-orang yang ada di lingkup kita, lingkup terkecil dulu. Iya, karena feedback itu akan nular. Benar. Gitu. Dan kalau aku sendiri ya, dengan kita menerima feedback dari orang tuh pasti kan kita ngerasa kayak proud, tentu happy juga, jadi lebih semangat untuk Iya. melakukan hal positif Benar ke depannya banget. gitu Iya. ya Kak. Mungkin terakhir ya kalau dari aku, kalau dari Kakak sendiri, apa harapan terbesar Kakak untuk Indonesia sendiri, terutama Gen Z terkait implementasi transisi energi ini? Oke, sebenarnya harapanku cukup simpel ya, terus konsisten sih. Itu harapanku yang pertama. Karena banyak banget Gen Z itu yang gampang banget putus asa ya di Iya. tengah jalan karena ngerasa kayak, duh ya udah deh gitu, aku udah nggak capable, aku udah enough lah, masa aku udah habis gitu. Aku pun sempat merasa seperti itu kok. Setelah aku graduate dari SRI, aku udah mulai senggang gitu ya, udah nggak ikut apa-apa nih, udah jadi mahasiswa biasa ya kan. Iya. Nah itu aku sempat berada dari fase itu gitu, kayak oh ya udah deh, aku setelah ini ngerjain skripsi lulus udah gitu. Tapi aku berpikir lagi kayak, duh masa gini aja sih gitu. Ada rasa-rasa seperti itu. Nah harusnya kalau menurut aku kita harus punya feeling seperti itu. Jadi belajar itu nggak cukup di satu platform, nggak cukup di satu masa. Dan gak cukup berhenti sampai situ Iya, aja gitu harus ya, Kak? belajar terus karena Iya. semakin kita keluar, semakin kita ketemu orang baru, semakin kita nggak tahu apa-apa. Bener, Gitu. bener banget. Jadi mungkin dari konsistensi Iya, diri kita konsistensi sendiri diri ya Kak. sendiri, betul. Mungkin kita udah di penghujung acara ya. Oke, sebenarnya jujur seneng banget. Seneng banget sih. Bisa dapat insight banyak, cerita-cerita dan sharing-sharing sama Kak Tantri, speaker kita yang keren banget di Iya. episode kali ini. Tapi sayang banget ya, karena hari ini kita udah sampai di penghujung episode hari ini, dan mungkin kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, Kak, boleh setelah banget, ini. boleh banget. Tapi maaf banget buat Energizen yang lagi nonton sampai detik ini, sampai saat ini, karena sayangnya kita harus sampai di sini dulu. Kita bisa akhiri podcast kita kali ini, dan semoga dari hal yang udah kita sampaikan hari ini bisa menjadi edukasi dan juga bisa diimplementasiin sama Energizen yang ada di luar sana. Mungkin ini aja dari kita. Thank you so much Kak Thanks, Tantri. Kak Tantri. Terima kasih banyak karena Iya. udah di sela-sela waktunya yang lagi Menyempatkan sibuk waktu TA untuk ya, kita. TA skripsian, masih nyempetin waktu buat bisa comeback lagi sama SRI UPNVY buat ngadain podcast episode ketiga. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Kak Energizen, Kak? Buat Energizen, mungkin ini baru first episode ya dari RI Podcast ya. Iya. RI Podcast. So proud to being here again gitu, menjadi bagian dari SRI lagi. Dan aku harap di sini teman-teman gak cuma nonton episode pertama aja, Iya. tapi nonton sampai episode berikutnya. Ada berapa? 3 ya? Iya. Ada 3 episode, nanti akan berlanjut terus. Mungkin nanti nggak sama Ingrid atau Dimas, mungkin sama teman-teman yang lain. Pasti, Tetap pasti. nantikan lagi episode selanjutnya dari SRI, dan tetap Stay tune. stay tune Stay lagi tune. lah ya, mungkin untuk episode selanjutnya. Itu sih mungkin. Dan kita juga pasti gak sabar banget buat terus sharing-sharing insight terbaru buat teman-teman Energizen yang ada di luar sana. So, stay tune terus, dan jangan lupa untuk share video ini, kemudian juga like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin itu aja dari kita. See you on next episode. Bye-bye.